Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video ini. Di video kali ini saya ingin membagikan tips-tips untuk belajar gitar untuk pemula. Nah, yang pertama, kawan-kawan itu harus punya alat musiknya dulu atau punya gitarnya. Atau bisa beli ataupun bisa pinjam sama teman. Nah, setelah ada gitarnya nih, kawan-kawan itu jangan fokus ke akord dulu atau jangan fokus dulu mainin lagu. Fokus dulu melancarkan jarinya. Jari kawan-kawan itu harus lancar dulu. Jadi, gimana caranya? Yaitu melakukan senam jari. Nah, senam jari ini kalau kita mainkan, terdengar bunyinya itu sepele karena tidak membentuk suatu lagu, kawan-kawan. Seperti ini. Ataupun seperti ini. Dia tidak membentuk suatu lagu. Memang untuk mengasah pertama-tama supaya kita bisa memainkan gitar ataupun untuk awal pemula kita belajar gitar itu memang ya terkadang jangankan orang lain kita aja bosan dengarnya apalagi orang lain. Tetapi metode senam jari inilah yang sangat ampuh untuk melancarkan jari bagi pemula. Bahkan tidak untuk pemula saja, tetapi untuk menengah dan seterusnya. Nah, pola senam jari yang pertama seperti ini. Kalau bisa jangan seperti ini, kawan-kawan. Nah, jadi ketika jari telunjuk ingin naik, yang ini sudah dilepas semua. Kalau bisa jangan seperti ini kalau bisa. Nah, jadi saran saya di sini, ketika jari sudah menekan, nah, yang tiga ini jangan dulu diangkat, naikkan satu persatu. Nah, lah sakit bang, rasanya bang. Ya memang sakit, kawan-kawan. Ketika kita belum menguasai atau belum mahir, maka yang kita asah itu akan terasa sakit. Jadi kalau kita main barbel, kita ngangkat 3 kilo kita main, maka akan terasa sakit tangan kita ini. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, otot kita sudah terlatih, maka 3 kilo itu tidak akan terasa sakit lagi. Maka kita akan tingkatkan ke yang 5 kilo dan seterusnya. Begitu juga dengan jari. Kalau jari yang baru-baru kita latih, memang dia pada umumnya memang dia terasa sakit. Tetapi kalau sudah terlatih, dia sakitnya agak berkurang, kawan-kawan. Malahan nanti ujung-ujungnya kalau kita sudah sering melatihnya, malah kita nggak akan merasa sakit sama sekali. Jadi kesabaran menunggu proses itu juga penting kita tanamkan dalam diri kita, kawan-kawan. Dan itu semua akan mulus jika kita mempunyai niat yang kuat untuk berlatih. Nah, diusahakan kawan-kawan itu latihannya dengan gitar akustik seperti ini. Dan kalau bisa carilah jarak senar dan fret ini yang agak jauh sedikit. Jadi tingkat kesulitannya itu agak lebih daripada gitar elektrik. Karena kalau gitar elektrik itu kebanyakan dia senarnya itu ngepres atau ceper sama necknya. Artinya itu senarnya itu sama necknya itu agak rendah, jadi mainnya terlalu mudah, latihannya terlalu gampang. Jadi tantangannya itu agak sedikit lebih mudah daripada gitar akustik. Biasanya kalau gitar-gitar yang agak di bawah 200-an atau gitar yang di bawah 300-an itu jarak senar sama fretnya itu tinggi, kawan-kawan. Nah, jadi kalau gitar murah itu tidak selamanya tidak bagus, kawan-kawan. Jadi menurut saya gitar-gitar yang di bawah 300, di bawah 200 itu maupun yang second itu ada sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya, yaitu untuk latihan pemula, kawan-kawan. Yang kedua, nah kawan-kawan lakukan itu dari mulai seperti ini. Nah, setelah selesai sampai ke atas, nanti majukan satu fret lagi, majukan satu tangga. Nah, setelah sampai ke bawah, kawan-kawan majukan satu fret lagi. Nah, sampai di fret mana kawan-kawan inginkan. Kalau bisa sampai fret terakhir. Itu kalau bisa ya, kawan-kawan. Jadi di sini saya potong untuk mempersingkat waktu. Nah, lebih bagus kawan-kawan mainkan di seluruh fret ini pola-pola yang tadi, agar jadi kawan-kawan itu menyesuaikan di fret yang lebar seperti ini, jaraknya lebar, sama dengan fret yang jaraknya sedang dengan jarak fret yang kecil. Jadi kawan-kawan itu terbiasa dan menyesuaikan dengan keadaan fret yang lebar. Jadi kawan-kawan itu bisa main di fret yang lebar, bisa main di fret yang sedang, dan bisa main di fret yang kecil. Yang ketiga,
kawan-kawan turunkan dulu, baru kawan-kawan naikkan. Nah, kalau bisa kawan-kawan memantik gitar itu sesuai dengan ketukan metronom atau dengan tempo yang beraturan. Jadi kalau bisa jangan seperti ini kawan-kawan. Jadi dia ada cepat, ada lambat, ada cepat, ada lambat. Jadi kalau bisa, kalau sedangkan semua, kalau cepat kan semua, kalau lambat kan semua. Tetapi di sini saran saya, kawan-kawan mulailah dari tempo yang paling lambat sekali. Biarkan kecepatan itu meningkat dengan sendirinya. Seperti ini. Biarkan dari yang pelan dulu, baru meningkat dengan temponya sesuai dengan kemampuan kita yang akan datang. Nah, untuk pola yang keempat seperti ini. Nah, fungsi senam jari seperti ini itu untuk melancarkan kita, salah satunya untuk bermain arpeggio atau sweep. Nah, kawan-kawan lakukan semua pola-pola senam jari tadi sebisa mungkin dari fret yang lebar, sedang sampailah kecil kalau bisa, agar jari kawan-kawan itu sekali lagi menyesuaikan dengan jarak fret-fret yang berbeda-beda ini. Dan tak lupa kawan-kawan harus melakukannya dari tempo yang paling lambat. Mengapa harus dari tempo yang paling lambat? Karena supaya kita nyari bersihnya kawan-kawan. Jadi kalau kita belajar dari tempo yang paling lambat ke tempo yang cepat, itu insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang bersih. Tetapi kalau kita baru mulai belajar nih, tiba-tiba kita langsung mau cepat-cepat, nah maka hasilnya itu agak susah sedikit kita mencari bersihnya kawan-kawan. Jadi kesabaran dan menunggu proses itu cukup penting juga dalam belajar. Nah, setelah kawan-kawan sudah tahu pola-pola senam jari, saya kasih tahu sekian dulu. Sebenarnya pola-pola senam jari itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Tetapi yang sering saya gunakan untuk latihan itu yang tadi saya berikan ke kawan-kawan. Nah, ada beberapa poin penting dan tips-tips penting untuk supaya kawan-kawan itu cepat bisa. Salah satunya yaitu dengan mulai dari tempo yang paling lambat. Yang kedua, ketika kawan-kawan menekan senar, tekanlah dengan sekuat-kuat tenaga kawan-kawan. Jadi kalau misalnya, oh jari saya ini sakit, kalau nekannya kuat-kuat itu, ya memang sakit kawan-kawan, nggak apa-apa, tekan aja kuat-kuat. Jadi terkadang kalau setelah kita menekan kuat itu, kita sentuh seperti ini, maka jari kita ini akan terasa sakit kawan-kawan. Tetapi reaksi setelah 1 atau 2 hari setelah itu, maka jari kita ini akan mengeras secara alami. Nah, disitulah ketika kita menekan kuat lagi, jari kita itu sudah berkurang rasa sakitnya kawan-kawan, karena dia sudah mengeras. Nah, buat kawan-kawan yang pemula yang sulit belajar gitar katanya, dan buat kawan-kawan yang sudah berumur 30 ke atas, 40 ke atas, jangan mudah putus asa. Karena pada dasarnya apabila jari kita itu masih bisa digerakkan seperti ini, berarti jari kita masih bisa diasah kawan-kawan. Kecuali amit-amit kita punya penyakit stroke, udah nggak bisa digerakin, barulah kita tidak mempunyai kesempatan untuk bisa. Tapi kalau umur 50 jarang lah ingin melatih lagi. Tetapi kalau 30 lebih atau 40-an itu mungkin masih ada lah. Nah, itu umur itu bukan patokan kita untuk belajar kawan-kawan. Bukan jaminan bahwa ketika umur tua itu kita udah nggak bisa gitu. Tetapi jika kita mau belajar dan tahu tata caranya, mungkin insya Allah masih bisa. Tetapi alangkah baiknya jika kita belajar itu memang dari kecil, karena dari kita masih lembut dan pikiran kita tidak fokus kemana-mana gitu. Jadi tidak mikirkan kerjaan atau tidak mikirkan kesibukan lain. Tetapi pada dasarnya jika kita mau belajar, walaupun kita sudah berumur tua ataupun muda, tetapi sering mencoba belajar gitar tetapi tidak bisa-bisa, itu kawan-kawan tenang saja. Selagi jari kita masih bisa digerakkan seperti ini, berarti jari kita masih bisa diasah. Nah, cara ngasahnya salah satunya saya berikan tadi tutorial pola senam jari, pola-polanya kawan-kawan hafalkan, kawan-kawan praktikkan, dan ketika kawan memulai latihan itu, mulailah dari tempo yang paling lambat dan biarkan kemampuan kawan-kawan itu menentukan kecepatannya sendiri. Jadi jika kawan-kawan masih belum bisa cepat, jangan dulu untuk senam jari dengan cepat ataupun main gitar dengan cepat. Nah, oke kawan-kawan, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jika suka video ini tekan like, dan juga silahkan jika ada yang ingin ditanyakan coret-coret saja di kolom komentar. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkunjung di video ini. Jika ingin request silahkan request saja, coret-coret di kolom komentar, jangan sungkan. Anggap saja channel saya ini rumah kita untuk belajar bersama. Sampai jumpa di video yang akan datang. Saya mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemain kawan.